Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas AK2F akan menyampaikan materi mengenai biaya overhead pabrik departemenisasi. Kelompok kami beranggotakan saya, Aya Nabila Febriana nomor presensi 11, Ira Jayanti nomor presensi 12, Laila Thoyibah nomor presensi 13, Lutfiatul Iftitah nomor presensi 14, dan Mariatul Kipiah nomor presensi 15. Yang pertama adalah pengertian dari departemenisasi BOP, yakni pembagian pabrik dari bagian-bagian disebut departemen atau pusat biaya, cost center ke dalam biaya overhead pabrik yang dibebankan. Tujuan departemenisasi BOP yakni pembebanan BOP dengan adil dan teliti, pengendalian BOP yang lebih baik, dan membuat keputusan oleh manajemen. Syarat-syarat atau kondisi-kondisi dalam departemenisasi yang pertama ketetapan dalam menentukan jumlah departemen produksi atau pembantu, kedua pembagian departemen sejalan dengan pembagian struktur organisasi pabrik, ketiga pemilihan dasar distribusi, alokasi maupun pembebanan yang tepat, keempat penentuan dasar dan besar kapasitas sesuai dengan variabilitas biaya. Faktor-faktor pertimbangan departemen yakni yang pertama pembagian tanggung jawab pengolahan produk dan jasa yang dihasilkan serta biaya yang digunakan. Kedua, sifat operasional setiap tahapan pengolahan produk dihubungkan dengan proses-proses yang dilalui produk. Ketiga, pemilihan lokasi operasi, proses pengolahan serta mesin yang digunakan. Keempat, jumlah departemen atau pusat biaya. Kelima, penyesuaian mesin, proses atau operasi dalam setiap departemen. Langkah-langkah penentuan dan penggunaan departemen tarif BOP. Yang pertama, penentuan besar tarif BOP setiap departemen produksi. Kedua, pembebanan biaya overhead pabrik sesuai dengan departemen produksi. Ketiga, pengumpulan BOP sesungguhnya. Dan keempat, perhitungan, analisis, serta perlakuan selisih BOP setiap departemen produksi. Penentuan dari tarif BOP untuk setiap departemen produksi melalui langkah-langkah berikut. Pertama, menyusun anggaran setiap elemen BOP, kemudian dikelompokkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, mengadakan penelitian pabrik pada awal periode untuk mendistribusikan serta mengalokasi dan membuat perhitungan tarif BOP. Ketiga, distribusi setiap elemen BOP yang dianggarkan ke setiap departemen, baik departemen produksi atau pembantu. Keempat, alokasi BOP yang dianggarkan dari departemen pembantu ke departemen produksi atau departemen pembantu lain. Yang kelima, perhitungan tarif BOP dari setiap departemen produksi. Berikut diberikan contoh dalam membuat anggaran BOP, yakni pada PT Utami pada tahun 2020, di mana terdapat elemen biaya berupa biaya penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin, reparasi dan pemeliharaan mesin, penyusutan bangunan, reparasi dan pemeliharaan bangunan, bahan bakar, serta asuransi mesin, dengan jumlah biaya variabel Rp300.000, biaya tetap Rp200.000, dan total biaya Rp500.000. Untuk penelitian pabrik awal periode dari PT Utami pada awal tahun 2020 terdiri dari 4 departemen, yakni Departemen Produksi 1, Produksi 2, Pembantu A, dan Pembantu B dengan jumlah luas lantai 1.000 meter persegi, jumlah karyawan 120 orang, jam tenaga listrik 12.500, jam kerja langsung 50.000, dan jam mesin 25.000. Distribusi elemen biaya overhead pabrik adalah pembagian setiap elemen BOP ke setiap departemen yang ada, baik departemen produksi maupun pembantu sesuai dengan manfaat atau jumlah biaya yang digunakan. Elemen BOP terdiri dari BOP langsung departemen, di mana manfaatnya dapat langsung diikuti departemen produksi atau departemen pembantu lain. Sedang yang kedua, BOP tidak langsung, di mana manfaatnya tidak langsung diikuti oleh departemen produksi atau pembantu tertentu, atau merupakan biaya yang digunakan bersama oleh beberapa departemen sekaligus. Contoh biaya overhead pabrik langsung adalah biaya bahan penolong, biaya bahan bakar, biaya saplis pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, serta yang lainnya. Untuk biaya overhead pabrik tidak langsung, yakni biaya penyusutan bangunan, biaya reparasi dan pemeliharaan bangunan, biaya asuransi bangunan, gaji staf pabrik, dan lain-lain. Untuk dasar distribusi, diberikan contoh yakni luas lantai, mencakup biaya penyusutan bangunan, reparasi dan pemeliharaan bangunan, asuransi bangunan, serta pajak atas bangunan. Untuk jumlah karyawan mencakup gaji staf listrik, gaji staf pabrik, untuk jam tenaga listrik mencakup listrik PLN,
Untuk nilai investasi aset tetap mencakup asuransi yang tidak dapat didistribusikan langsung dan jam tenaga kuda mencakup tenaga atau power. Untuk elemen biaya selanjutnya, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, elemen biaya tetap, dengan dasar distribusi jumlah karyawan, serta penyusutan bangunan, dan reparasi serta pemilihan bangunan dengan dasar distribusi luas lantai. Tarif distribusi budget biaya tenaga kerja tidak langsung, elemen biaya tetap, diperoleh dari budget biaya tenaga kerja tidak langsung, elemen biaya tetap, dibagi dengan jumlah karyawan, yakni Rp60.000 dibagi 120 orang atau karyawan, sama dengan Rp500 per orang atau per karyawan. Maka untuk distribusi budget biaya tenaga kerja tidak langsung elemen biaya tetap bagi Departemen 1 dan Departemen 2 yang masing-masing terdiri dari 45 karyawan dikalikan Rp500 diperoleh nominal Rp22.500. Untuk Departemen A, 20 karyawan dikali Rp500 sama dengan Rp10.000 dan Departemen B, 10 karyawan dikalikan Rp500 sama dengan Rp5.000. Untuk tarif distribusi budget biaya penyusutan bangunan sama dengan budget biaya penyusutan bangunan dibagi meter persegi luas lantai, yaitu Rp30.000 dibagi 1.000 meter persegi, diperoleh hasil Rp30 per meter persegi. Dengan distribusi budget biaya penyusutan bangunan, Departemen 1 300 meter persegi dikalikan 30 sama dengan Rp9.000, Departemen 2 500 meter persegi dikalikan Rp30 sama dengan Rp15.000, Departemen A dan Departemen B masing-masing 100 meter persegi dikalikan Rp30 diperoleh nominal Rp3.000. Yang terakhir, tarif distribusi budget biaya reparasi dan pemeliharaan bangunan yang dihasilkan dari budget biaya reparasi dan pemeliharaan bangunan dibagi meter persegi luas lantai, di mana Rp25.000 dibagi 1.000 meter persegi sama dengan Rp25 per meter perseginya. Distribusi budget biaya reparasi dan pemeliharaan bangunan pada Departemen 1, 300 meter persegi dikalikan Rp25 sama dengan Rp7.500, Departemen 2, 500 meter persegi dikalikan Rp25, yakni Rp12.500, serta Departemen A dan Departemen B masing-masing 100 meter persegi dikalikan Rp25 sama dengan Rp2.500. Berikut merupakan contoh tabel distribusi BOP PT Utami tahun 2020. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu alokasi budget BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Dari distribusi BOP akan dapat diketahui BOP tiap departemen, baik Departemen Produksi maupun Pembantu. Karena BOP dihitung dan dibebankan kepada produk melalui Departemen Produksi, maka BOP Departemen Pembantu pada akhirnya harus dialokasikan pada Departemen Produksi baik dialokasikan langsung maupun melalui Departemen Pembantu lainnya. Dalam pengalokasian ini ditemukan dua masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memilih dasar alokasi biaya Departemen Pembantu yang adil dan teliti. Masalah yang kedua yaitu dalam hal memilih metode alokasi biaya Departemen Pembantu. Berikut merupakan metode alokasi biaya Departemen Pembantu. Yang pertama, ada metode alokasi langsung, metode alokasi bertahap tidak bertimbal balik, metode alokasi kontinu, metode alokasi aljabar, dan metode alokasi matrik. Yang pertama yaitu metode alokasi langsung. BOP langsung dialokasikan ke dalam Departemen Produksi tanpa melalui Departemen Pembantu lainnya, meskipun Departemen Pembantu lainnya tersebut menikmati jasa dari Departemen Pembantu yang biayanya dialokasikan. Ini merupakan contoh tabel alokasi budget biaya overhead pabrik tahun 2020 dengan menggunakan metode alokasi langsung. Untuk perhitungannya, tarif alokasi biaya Departemen A diperoleh dari hasil pembagian budget biaya Departemen A dibagi dengan jumlah karyawan, sehingga ditemukan hasil tarif alokasi per karyawannya untuk Departemen A yaitu sebesar Rp1.111,11 per karyawan. Untuk Departemen B diperoleh dari hasil pembagian budget biaya dibagi jam tenaga listrik, sehingga diperoleh Rp11 untuk per jamnya.
Metode yang kedua yaitu metode alokasi bertahap timbal balik. Sering disebut juga dengan metode alokasi tidak langsung yang tidak bertimbal balik atau metode alokasi bertahap yang urutan alokasinya diatur. Ketentuan-ketentuan dalam metode ini diantaranya adalah 1. BOP Departemen Pembantu dialokasikan ke Departemen Produksi dan Departemen Pembantu lainnya yang menikmati biaya. Yang kedua, harus ditentukan urutan alokasi biaya Departemen Pembantu. Yang ketiga, apabila suatu departemen pembantu biayanya sudah habis dialokasikan, maka tidak lagi memperoleh alokasi biaya dari departemen lainnya. Yang terakhir yaitu dalam penyusunan tabel alokasi biaya departemen pembantu. Kelebihannya lebih teliti dibanding alokasi langsung dan mudah dihitung dan digunakan. Untuk kekurangannya yaitu sulit menentukan urutan alokasi dan juga metode ini tidak memperhitungkan secara penuh. Metode yang ketiga yaitu metode alokasi kontinu, merupakan metode alokasi terus-menerus dan berurutan dengan cara menutup dan membuka kembali rekening biaya Departemen Pembantu. Tahap-tahap dalam alokasi biaya Departemen Pembantu yaitu yang pertama menentukan dasar alokasi dan urutan pengalokasian. Yang kedua diadakan alokasi satu putaran sesuai dengan urutan dan sifatnya timbal balik. Yang ketiga apabila alokasi pertama sudah selesai maka dilakukan putaran yang kedua. Dan yang terakhir yaitu apabila biaya sudah habis atau jumlah kreditnya sedikit, proses alokasi diberhentikan dan sisanya langsung dialokasikan. Berikut ini adalah contoh soal dari PT Utami untuk metode alokasi kontinu. Berikut ini adalah pembahasan dari soal tadi. Untuk tarif perhitungannya yakni budget sebelum alokasi dibagi dengan dasar alokasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan di awal oleh perusahaan. Kemudian kita tentukan tarif alokasinya ke masing-masing departemen. Setelah itu terus berlanjut seperti itu hingga di putaran terakhir alokasi langsung dialokasikan ke departemen produksi tanpa harus dialokasikan kembali ke departemen pembantu lainnya. Selanjutnya adalah metode alokasi aljabar. Metode ini hampir sama dengan metode alokasi kontinu, hanya di sini bedanya untuk metode alokasi aljabar dihitung menggunakan metode aljabar dan tidak perlu ditentukan urutan alokasinya seperti metode alokasi kontinu. Berikut ini adalah contoh kasus dari PT Utami untuk perhitungan dengan menggunakan metode alokasi aljabar. Bisa dilihat ya teman-teman di sini soalnya seperti ini. Di sini ada ketentuan-ketentuannya sesuai dengan ketentuan perusahaan. Ini adalah pembahasan mengenai kasus tadi. Angka-angka ini didapatkan dari ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh perusahaan yang terdapat di kasus tadi sebelumnya. Kemudian tinggal dilakukan substitusi atas persamaan tersebut. Ini yakni alokasi untuk tiap departemen. Perhitungannya yakni dengan cara mengalihkan antara persentase dari dasar alokasi yang sudah ditentukan yang telah dicantumkan dalam kasus sebelumnya dikalikan dengan hasil perhitungan yang telah kita hitung tadi dengan menggunakan persamaan yang disubstitusikan. Berikut ini adalah tampilan rekapan dari alokasi BOP untuk PT Utami dengan menggunakan metode aljabar sesuai dengan perhitungan yang telah kita hitung sebelumnya, maka akan menghasilkan alokasi seperti ini. Untuk Departemen Produksi 1 ada Rp104.000 dan Departemen Produksi 2 mendapatkan alokasi sebesar Rp84.000. Selanjutnya materi mengenai metode alokasi metrik aljabar. Nah, metode ini cocok sekali digunakan untuk suatu perusahaan yang memiliki banyak sekali departemen pembantu. Misalnya suatu perusahaan memiliki 3 departemen pembantu atau lebih, maka sangat disarankan untuk menggunakan metode alokasi metrik aljabar karena dengan metode ini akan lebih mudah dilakukan perhitungan alokasi BOP-nya. Berikut ini adalah contoh kasus dari PT Utami. Seperti ini data-datanya yang nantinya akan kita hitung menggunakan metode alokasi metrik aljabar. Untuk pembahasannya seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu metriknya. Selanjutnya kita hitung dengan metode metrik seperti ini, yang mungkin sebelumnya pernah kita belajar tentang metrik ini di pelajaran matematika saat SLTA dulu. Nah, kemudian akan menghasilkan perhitungan-perhitungan seperti ini. Kita hitung berapa alokasinya untuk masing-masing departemen seperti ini.
Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghitung tarif BOP. Ada beberapa ketentuan. Yang pertama, tujuan pemberian BOP kepada peluru, tarif BOP dihitung untuk setiap departemen produksi di mana produk diolah. Jadi tiap departemen harus dihitung berapa alokasi BOP-nya. Kemudian, perusahaan harus memilih dasar pembebanan BOP untuk setiap departemen produksi. Seperti soal-soal tadi, dasar alokasinya atau dasar pembebanannya misalnya menggunakan jumlah karyawan, jam kerja listrik, atau jam kerja mesin, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk tujuan pengendalian BOP, setiap departemen produksi tarif dipisahkan ke dalam tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Kemudian bagi departemen produksi, semua biaya yang diterima dari alokasi biaya departemen pembantu dapat diperlakukan sebagai elemen biaya variabel. Berikutnya adalah contoh kasus dari PT Utami untuk menghitung dengan tarif alokasi BOP. Untuk selanjutnya yaitu tarif BOP setiap departemen produksi apabila perusahaan menggunakan metode alokasi langsung, di mana untuk budget biaya departemen produksi setelah alokasi, budget biaya tetap sebelum ada alokasi, budget biaya variabel dan juga kapasitas normal sudah diketahui di dalam soal dan pada tabel-tabel sebelumnya. Lalu untuk perhitungan tarif total diperoleh dari budget biaya departemen produksi setelah alokasi dibagi dengan kapasitas normal. Dan kedua, tarif tetap diperoleh dari budget biaya tetap sebelum ada alokasi dibagi dengan kapasitas normal. Lalu yang ketiga, tarif variabel diperoleh dari budget biaya variabel dibagi dengan kapasitas normal. Untuk hasil perhitungannya akan terlihat pada tabel di slide berikut ini. Lalu yang kedua adalah pembebanan biaya overhead pabrik terhadap produk atau pesanan pada departemen produksi. Seperti pada soal PT Utami di mana perhitungan untuk departemen 1 adalah 20.500 dikali dengan tarif totalnya hasilnya 250.100 dan untuk departemen 2 9.800 dikali dengan tarif totalnya Rp25,6 hasilnya Rp250.880. Untuk jurnalnya yaitu barang dalam proses BOP Departemen 1, barang dalam proses BOP Departemen 2 pada BOP dibebankan Departemen 1, BOP dibebankan Departemen 2. Yang ketiga yaitu pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Langkah pertama adalah mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan jurnal, mendebit biaya overhead pabrik sesungguhnya, lalu mengkreditkan akun-akun biaya tetap. Nah, data tersebut akan dimasukkan ke dalam buku besar pembantu dan digolongkan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung. Berikut adalah rekap buku besar pembantu pada PT Utami. Langkah kedua yaitu melakukan penelitian pabrik akhir periode. Penelitian pabrik akhir periode ini digunakan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Contohnya pada kasus di PT Utami ini di mana dasar distribusi biaya tidak langsung departemen untuk biaya tenaga kerja tidak langsung menggunakan dasar distribusi jumlah karyawan dan alokasi biaya departemen pembantu untuk departemen A menggunakan dasar alokasi jumlah karyawan dan seterusnya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Ini adalah tabel penelitian pabrik akhir tahun untuk PT Utami. Lalu yang ketiga adalah distribusi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama, biaya langsung departemen. Dalam distribusi biaya langsung departemen digunakan dasar bukti-bukti pendukung pembukuan di mana bentuknya dirancang agar menunjukkan informasi tentang tempat biaya langsung departemen itu terjadi. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung departemen didistribusikan pada setiap departemen dengan dasar yang sesuai dengan distribusi budget biaya overhead pabrik. Besarnya kuantitas setiap dasar pembebanan dipakai hasil penelitian pabrik pada akhir periode tahun. Sebagai contoh pada perhitungan distribusi biaya tidak langsung departemen PT Utami, yang mana untuk mencari tarif distribusi biaya tenaga kerja tidak langsung menggunakan dasar perhitungannya jumlah karyawan di Departemen 1, 2, A, dan B. Lalu untuk tarif distribusi biaya penyusutan bangunan, dasar perhitungannya menggunakan luas lantai Departemen 1, 2, A, dan B. Lalu untuk mencari tarif distribusi biaya reparasi dan pemeliharaan bangunan menggunakan dasar perhitungan luas lantai. Berikut ini hasil perhitungan distribusi biaya overhead pabrik untuk PT Utami. Kemudian, jurnal yang dibuat untuk mendistribusikan biaya overhead pabrik sesungguhnya ke setiap departemen adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 1, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen 2, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen A, biaya overhead pabrik sesungguhnya Departemen B. Pada biaya overhead pabrik sesungguhnya dengan keterangan mencatat distribusi biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mariatul Kiptia, nomor presensi 15, kelas AK2F, akan melanjutkan materi mengenai alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya.
Materi selanjutnya mengenai perhitungan, analisa, dan perlakuan selisih biaya overhead pabrik. Langkah dalam menghitung dan menganalisa selisih sebagai berikut. Yang pertama, menghitung selisih biaya overhead pabrik. PT Utami, perhitungan selisih biaya overhead pabrik tahun 2021. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Untuk departemen pertama sebesar Rp243.500 dan departemen kedua sebesar Rp271.500 sehingga totalnya Rp515.000. Kemudian biaya overhead pabrik yang dibebankan didapat dari kapasitas sesungguhnya dikali tarif total. Sehingga untuk departemen pertama yaitu kapasitas sesungguhnya departemen pertama sebesar 20.500 jam kerja langsung dikali 12,2 rupiah sama dengan 250.100 rupiah. Kemudian untuk departemen yang kedua sebesar kapasitas sesungguhnya departemen kedua sebesar 9.800 jam mesin dikali 25,6 rupiah didapatkan 250.880 rupiah sehingga totalnya yaitu Rp500.980. Kemudian selisih biaya overhead pabrik. Untuk departemen yang pertama sebesar Rp6.600 yaitu laba karena biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih tinggi daripada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Kemudian untuk departemen yang kedua sebesar Rp20.620 yaitu. Langkah yang kedua adalah analisa selisih biaya overhead pabrik. PT Utami analisa selisih biaya overhead pabrik tahun 2021. Yang pertama adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya. Departemen pertama sebesar Rp243.500, departemen kedua sebesar Rp271.500 sehingga totalnya yaitu Rp515.000. Kemudian budget fleksibel pada kapasitas sesungguhnya didapatkan dari budget biaya tetap sebelum ada alokasi ditambah kapasitas sesungguhnya dikali tarif variabel, sehingga untuk departemen yang pertama yaitu Rp70.000 ditambah Rp20.500 dikali 8,7 rupiah, sehingga totalnya Rp248.350. Kemudian untuk departemen yang kedua yaitu Rp80.000 ditambah Rp9.800 dikali 17,6 rupiah, sehingga totalnya yaitu Rp252.480. Kemudian untuk total departemen pertama dan departemen kedua yaitu Rp500.830. Kemudian untuk selisih anggaran yaitu departemen pertama sebesar Rp4.850, departemen kedua sebesar Rp19.020 dan untuk total selisih anggaran yaitu Rp14.170. Kemudian budget fleksibel pada kapasitas sesungguhnya departemen pertama sebesar Rp248.350, departemen kedua sebesar Rp252,480 dan jumlah budget fleksibelnya yaitu Rp500.830. Kemudian biaya overhead pabrik yaitu departemen pertama sebesar Rp250.100, departemen kedua sebesar Rp250.880 dan total biaya overhead pabrik yang dibebankan yaitu Rp500.980. Kemudian selisih kapasitas yaitu departemen pertama sebesar Rp1.750 yaitu laba karena biaya overhead pabrik yang dibebankan lebih tinggi dari budget fleksibelnya. Kemudian departemen kedua sebesar Rp1.600 yaitu rugi sehingga total selisih kapasitas yaitu Rp150. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai biaya overhead pabrik departemen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.